Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Purwanti dari kelas Biologi E semester 5 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kuis yang telah diberikan oleh Ibu. Di sini ada 5 soal yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, soal yang pertama yaitu apa saja hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki. Nah, di sini ada beberapa hormon yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki. Di antaranya yaitu follicle stimulating hormone atau bisa disingkat dengan LSH. Kemudian yang kedua itu luteinizing hormone. Kemudian hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon utama dalam sistem reproduksi laki-laki. Yang kedua yaitu hormon estrogen. Hormon ini merupakan hormon yang bertugas untuk mengontrol kesehatan sperma. Kemudian hormon luteinasi atau bisa disingkat ICSH, dan yang terakhir yaitu hormon inhibin yang diproduksi di dalam testis. Kemudian soal yang kedua itu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Di sini ada 3 proses atau 3 tahapan dalam proses spermatogenesis. Tahap yang pertama yaitu sel spermatogonia mengadakan pembelahan. Pembelahan ini biasa disebut dengan mitosis dan menghasilkan spermatosis yang diploid, itu biasanya 2N. Nah, dari sel induk spermatogonia. Kemudian tahap yang kedua ini pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini spermatosis primer dan sekunder menghasilkan spermatosis yang haploid atau biasa disebut N. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian proses yang panjang dan kompleks. Nah, hasil dari proses ini kemudian menghasilkan spermatozoa dengan jumlah kromosom haploid berpasangan. Soal yang ketiga ini bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Caranya yaitu dengan rajin berolahraga setiap hari secara teratur, tetapi tidak berlebihan juga. Kemudian makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, hindari paparan zat kimia, terus penuhi kebutuhan vitamin C, vitamin D, juga jangan terlalu banyak pikiran atau stres. Sebisa mungkin hindari stres. Nah, soal yang keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen. Alur pengeluaran semen ini, nah, pertama itu semen dibuat di dalam tubulus seminiferus, yaitu saluran yang berada di dalam testis. Kemudian lanjut ke epididymis, dari epididymis kemudian lanjut ke vas deferens. Dari vas deferens itu lanjut ke vesica seminalis. Nah, pada vesica seminalis ini ditampung sementara. Setelah ditampung kemudian dilanjut ke ductus ejaculatoris dan selanjutnya ke uretra. Nah, selanjutnya yaitu soal yang kelima. Soal yang kelima ini, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu kanker testis. Yang kedua yaitu hidrokel. Hidrokel itu kondisi kantong testis yang dipenuhi oleh cairan. Biasanya terjadi pembengkakan ciri-cirinya. Terus ada juga balinitis. Balinitis ini iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung